Oke, berikutnya kita masuk ke modul 24 ya, terkait dengan tujuan penelitian. Nah, apa sih tujuan penelitian itu? Tujuan penelitian yang terdefinisi dengan baik ya adalah komponen penting dari keterlibatan penelitian yang akan sukses. Jadi jika penulis ingin mengarahkan semua aspek metodologi penelitian seperti pengumpulan data, desain, analisis, dan rekomendasi, maka perlu menetapkan tujuan metodologi penelitian tersebut. Dengan kata lain ya, tujuan penelitian harus membahas arah atau sasaran yang mendasari penyelidikan dan analisis yang akan dilakukannya. Ini harus tentunya menguraikan ya langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai target yang diinginkan, dan tujuan penelitian tentunya akan membantu kita ya untuk tetap fokus dan menyesuaikan ekspektasi seiring kemajuan yang akan didapatkan. Dan tentunya harus terkait erat dengan pernyataan masalah yang memberi jalan kepada tujuan yang spesifik dan dapat dicapai. Jadi harus ada tujuan gitu. Karena kalau kita tidak ada tujuan, tentu kita susah untuk melangkah, susah untuk mempertimbangkan ya, susah untuk memutuskan mau apa, susah untuk memanfaatkan alat-alat ya. Nah, jadi tujuan itu memberikan basis ya atau definisi yang baik bagi kita terkait dengan arah ya, terkait dengan pembahasan, terkait dengan keinginan, dan terkait dengan sejauh mana kita berhenti nantinya ya. Jadi tujuan itu akan mendasarkan kita untuk memulai dan juga akan mendasarkan kita untuk menghentikan penelitian atau menyudahi penelitian tersebut. Oke, tipe-tipe tujuan ya. Bisa kita lihat ada tujuan umum. Nah, tujuan umum ini dikenal sebagai tujuan sekunder ya, karena dia tujuan umum ya, tujuan yang besar. Di mana memberikan pandangan rinci tentang tujuan penelitian. Dengan kata lain, kita akan mendapatkan gambaran umum tentang apa yang ingin dicapai ya pada akhir studi. Misalnya jika kita ingin mempelajari kontribusi organisasi terhadap kelestarian lingkungan, tujuan umum dapat berupa ya studi tentang praktek berkelanjutan ya, sustainability, dan penggunaan energi terbarukan oleh organisasi. Nah, tujuan khusus ini yang berikutnya adalah untuk menentukan tujuan utama. Nah, jadi yang primerinya itu adalah tujuan khusus ya, bukan tujuan umum. Tujuan umum hanya memberikan dasar ya untuk mengidentifikasi tujuan khusus. Jadi walaupun tujuan utamanya adalah tujuan khusus, tapi tujuan khusus biasanya tidak akan didapat sebelum kita punya tujuan umum dulu. Ya, jadi harus punya perspektif bahwa penelitian tersebut ini bisa berkontribusi kepada yang lain terlebih dahulu. Ya, jadi tidak partikular area saja atau hanya kita yang merasakan. Kalau hanya kita yang merasakan, nah tentu ini ada yang salah di sini. Maka kita harus mulai dari tujuan umum ya, misalnya membahagiakan yang lain, memperkuat ekonomi ya, merumuskan penyelesaian konflik dan seterusnya. Nah, dari situ baru kemudian tujuan khususnya apa. Dengan kata lain, ketika tujuan umum dipecah menjadi tujuan yang lebih kecil dan terhubung secara logis, maka dia dikenal sebagai tujuan khusus atau tujuan utama. Jadi tujuan umum ya 1, 2, nanti kemudian dari 1, 2 ini dipecah. Ya, misalnya yang 1 menjadi 2, yang 2 menjadi 4 dan seterusnya. Mereka membantu menentukan siapa, apa, mengapa, kapan, dan bagaimana aspek proyek yang dihasilkan. Setelah mengidentifikasi tujuan utama, penelitian lebih mudah untuk mengembangkan dan mengejar rencana tindakan. Nah, inilah yang dalam bentuk tujuan khusus tadi ya. Rencana-rencana yang kita identifikasi atau kita khususkan berdasarkan tujuan umum. Oke, kita ambil contoh ya. Mari kita ambil contoh tentang di sini contohnya misalnya studi terkait dengan kontribusi organisasi terhadap kelestarian lingkungan. Tujuan khusus akan terlihat seperti ini. Untuk menentukan melalui sejarah bagaimana organisasi telah mengubah prakteknya dan mengadopsi solusi baru. Ya, untuk menilai bagaimana praktek teknologi dan strategi baru akan berkontribusi pada efektivitas keseluruhan. Nah, ini contoh tujuan khusus ya. Setelah kita tahu nih tujuan umumnya apa, tujuan umum ingin menjadikan organisasi berkontribusi dalam kelestarian lingkungan misalnya. Oke. Nah, ini beberapa tujuan penelitian ya yang kita kemudian identifikasi. Nah, tentunya dalam proses pembuatan yang muncul itu adalah tujuan khusus ya, sementara tujuan umum cenderungnya berada pada rational of study ya. Setelah kita menjelaskan masalah-masalah tersebut, kita rumuskan masalah, baru kemudian di paragraf terakhir ya atau di kalimat terakhir baru kita nyatakan tujuan umum dari penelitian tersebut.
Nah, ini contoh tujuannya ya. Jadi dari rumusan masalah, kemudian kita turunkan dalam, karena tujuan rumusan masalah ini porsi-porsinya adalah masalah ya. Kalau saya sih gampang ngebaginya. Yang pertama ya ini terkait dengan masalah ya. Terus yang kedua, yang pertama ini terkait dengan problem ya. Problemnya. Terus kemudian yang berikutnya ini terkait dengan misalnya metodenya ya, atau pembahasan kita. Nah, yang C-nya ini terkait dengan tujuan ya, atau dalam banyak kasus solusi ya. Solusi itu adalah target akhir ya, yang menurut kita bisa menyelesaikan masalah. Sementara kalau kita tidak sampai solusi ya cukup dengan tujuan. Nah, ini tujuan umum. Nah, kemudian ini yang akan menurunkan objektif ya. Jadi rumusan masalah itulah yang kita jadikan sebagai patokan kita untuk menurunkan objektif, dan biasanya ini dari solusi ya, atau dari tujuan umum ya. Ya, misalnya ini A tambah B, rumusan masalah kita ya. A tambah B sama dengan C. Nah, nanti kemudian research objektif ini kita turunkan menjadi question ya, untuk memudahkannya. Misalnya question 1 sampai 3 itu ada di research objektif yang pertama. Question 4 sampai 11 itu ada yang di nomor 2 ya. Question 12 sampai 20 itu di research objektif 3, dan question 21 itu misalnya di research objektif 4.